الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam buat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khutbah kita pada siang ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minan nas, dan di antara manusia man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ada yang mengorbankan dirinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangatlah penyantun dengan hamba-Nya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pengorbanan salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika ada perintah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ada salah seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Dia merupakan orang yang sudah beriman dengan Islam di Mekah. Dia merupakan pendatang yang datang dari kota Romawi, sehingga namanya disebut dengan Suhaib Ar-Rumi. Dan sebagai pendatang di Mekah, dia pun sukses dalam bisnisnya, sehingga dia pun tercatat sebagai seorang milioner, seorang yang kaya raya di Mekah. Ketika perintah hijrah kepada Rasul dan para sahabat ke Madinah diturunkan, maka sahabat dan Rasul berangkat hijrah ke Madinah. Tidak terkecuali Suhaib sebagai seorang yang sudah beriman, juga mempersiapkan dirinya, mengumpulkan segala kekayaannya untuk kemudian dibawa hijrah ke Madinah. Tetapi begitu dia mau keluar dari kota Makkah, dia dihadang oleh kafir Quraisy. Kata kafir Quraisy, wahai Suhaib, kamu datang ke Madinah ini dengan keadaan miskin. Lalu kemudian kamu berbisnis dan berusaha sehingga kamu menjadi kaya raya di Makkah. Maka kami tidak akan biarkan kamu membawa kekayaan yang kamu cari di Mekah ini untuk kamu bawa ke Madinah.
engkau tidak akan kami berikan izin untuk hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu terjadilah pergumulan dalam batin Suhaib. Apakah dia akan menyusul mengikuti Rasulullah dan sahabat hijrah dalam rangka mendapatkan ridha Allah, melaksanakan perintah Allah, atau dia harus lebih menjaga hartanya agar hartanya masih tetap bersamanya sehingga dia pun harus tinggal di Madinah, di Mekah. Lalu kemudian dari pertarungan itu imannya menang. Ia memilih hijrah ke Madinah dengan perbekalan seadanya dibanding tinggal di Mekah dengan seluruh kekayaannya. Maka dia pun hijrah ke Madinah dengan meninggalkan kekayaannya di Mekah dan hanya membawa bekal seadanya untuk berangkat menuju Madinah. Begitu berita ini sampai kepada Rasulullah di Madinah. Apa komentar Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh Suhaib? Kata Rasulullah, Rabiha Suhaib. Sungguh beruntung perdagangan Suhaib. Sungguh beruntung bisnis Suhaib. Lalu kemudian Allah pun menurunkan ayat ini. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan kekayaannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan yang dilakukan oleh Suhaib, Allah ingatkan dengan menurunkan ayat ini. Bahwa ketika seseorang mengorbankan diri, mengorbankan hartanya, mengorbankan kekayaannya dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati bahwa Allah itu raufun bil ibad. Allah itu sangat pengasih, Allah itu sangat penyantun, Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Apalagi hamba-hamba yang rela untuk berkorban untuknya. Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Makanya di antara bukti kepatuhan, bukti ketundukan dan kecintaan kepada Allah itu adalah kesediaan dan kemampuannya untuk berkorban untuk Allah. Karena konsekuensi dari sebuah kepatuhan, konsekuensi dari sebuah kecintaan, pasti orang akan rela berkorban untuk sesuatu yang dicintai. Dan kadar ukuran cinta itu di antara ukurannya adalah sejauh mana dia rela berkorban untuk sesuatu yang dia cintai. Ketika seseorang mencintai harta, maka dia akan rela melakukan apa saja untuk harta. Harus bangun sebelum subuh, dia rela. Harus kurang tidurnya, terlambat tidurnya, dia akan berikan. Bahkan makan pun dia lupa. Begitu juga ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, apakah itu pasangannya, apakah itu anak-anaknya, maka dia juga akan rela mengorbankan apa yang dia miliki. Ketika diminta waktunya akan dia serahkan. Ketika diminta pertolongannya akan dia berikan. Ketika diminta pengorbanannya, maka akan dia berikan. Begitu juga orang yang mencintai pangkat dan jabatan, maka dia akan rela lakukan apa saja. Dia rela korbankan uangnya 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya untuk jabatan yang dia cintai.
Itulah konsekuensi dari sebuah cinta. Rela berkorban. Maka demikian juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai seorang muslim mengaku mencintai Allah, maka lihat dulu sudah seperti apa pengorbanan kita untuk Allah. Karena cinta itu tidak hanya bisa sekedar di mulut. Cinta juga butuh pembuktian. Dan di antara bukti itu adalah pengorbanan. Maka agar cinta kita tidak hanya gombal di lisan, maka kita harus tunjukkan bahwa kita juga rela berkorban untuk Allah. Baik dalam artian yang umum termasuk dalam artian yang khusus. Dalam artian yang umum apa saja? Banyak orang yang rela berkorban, bangun lebih pagi untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk jualan. Tapi kadang berkorban bangun lebih pagi untuk sholat subuh, untuk berjalan ke masjid berjamaah, menjadi sangat berat bagi. Banyak orang yang mungkin dia harus berulang bekerja itu menempuh belasan atau bahkan puluhan kilometer. Setiap pagi berangkat dari Batu Sangkar ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, ke Solo, atau bahkan ke Padang. Dia bisa. Banyak juga orang yang untuk berjualan. Seperti di pasar Batu Sangkar itu pagi kita lihat sebelum subuh itu sudah ramai. Mungkin jam 2, jam 3 mereka sudah bangun. Ada juga, mohon maaf, kita lihat pagi-pagi sebelum subuh itu orang-orang sudah nyapu di pinggir jalan. Walau apakah sholat subuh atau tidak. Lalu kenapa untuk selain Allah, untuk hanya sedikit pemberian yang itu juga bagian dari rezeki dari Allah, orang rela berkorban waktu. Tetapi ketika Allah memintanya untuk berkorban, bangun lebih pagi untuk sholat subuh atau mungkin untuk sholat tahajud, berjalan ke masjid untuk memenuhi panggilannya yang mungkin hanya jaraknya 100, 200, 300 meter. Lalu kenapa itu tidak mampu? Kalau untuk bekerja, bagi para petani, tidak ada bukit yang tinggi terdaki. Tidak ada lurah yang dalam. Gak ada motor jalan kaki dia tempuh. Begitu pengorbanannya katanya untuk hanya sesuap nasi. Tetapi ketika datang seruan azan yang memanggilnya untuk menghadap kepada yang telah memberinya kehidupan, maka sangat sulit untuk berkorban. Sering justru itu yang dikorbankan. Ketika masih ada aktivitas lain, sering ibadah kepada Allah itu yang dikorbankan. Nah, maka adalah gombal ketika kita menyatakan kita mencintai Allah, tapi untuk berkorban waktu dan tenaga. Banyak orang yang juga menghabiskan waktunya. Setiap hari itu dia harus duduk di warung, harus bercerita, harus bermain, harus nonton dan segala macamnya. 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam berlalu begitu saja. Tapi duduk di masjid antara maghrib dan isya untuk berzikir, untuk baca Quran, atau untuk mendengarkan ceramah ketika ada kajian, banyak orang yang tidak sanggup berkorban. Sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian disambung mendengar pengajian agak 15 atau 20 menit, tak sanggup dia berkorban. Untuk bangun tengah malam, menonton sepak bola, atau menonton siaran yang disuka, jam 2 malam bisa dia bangun. Jam 3 malam acaranya rela dia tidak tidur. Tapi sudah sejauh mana juga kita bisa bangun, tidak tidur, untuk menghadap Allah yang kita cintai itu.
Demikian juga berkorban harta. Banyak orang yang rela membelanjakan hartanya untuk berbagai kebutuhan duniawi, yang bahkan mungkin tidak punya nilai di mata Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Untuk sekedar hobi, apakah itu olahraga atau itu permainan, makanan, dan segala macamnya, itu sangat mudah uangnya keluar. Ratusan ribu atau bahkan jutaan sebulan bisa. Untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, 10.000 saja setiap Jumat nggak mampu. Padahal berapalah uang 10.000? Nah, makanya kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah itu juga bisa diukur dengan mana yang lebih banyak kita korbankan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, dan kekayaan untuk selain Allah, atau kita korbankan di jalan Allah. Kita korbankan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itulah Allah menguji kadar cinta kita. Sebagaimana juga kisah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban, maka itu, peristiwa itu juga merupakan ujian kecintaan. Di saat Nabi Ibrahim sudah menikah bertahun-tahun, bahkan sudah sampai pada usia tua, beliau masih belum dikaruniai anak. Dan baru pada usia tua baru diberikan anak yang bernama Ismail. Di saat Ismail tumbuh remaja, di saat seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran seorang anak, kemudian anak itu datang dan tumbuh berkembang dengan baik. Di saat sayang dan cintanya semakin melekat kepada Ismail, maka di saat itulah Allah menguji mana yang lebih besar, cintanya kepada Ismail atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menguji Ibrahim dengan menyuruh, dengan memerintahkan, kalau engkau masih mencintaiku, masih lebih mencintaiku dibanding anak yang kamu cintai itu, sembelih, korbankan dia. Maka meskipun Ibrahim sangat-sangat mencintai anak, tapi tetap kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Sehingga dia pun siap memberikan dan mengorbankan anak. Dalam ayat itu dikatakan bahkan sudah dibaringkan, wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan di tempat penyembelihan. Dan baru Allah kemudian menggantinya dengan seekor kibas. Dan itulah yang kemudian disyariatkan menjadi ibadah. Maka dalam konteks yang khusus, syariat pelaksanaan ibadah kurban itu juga merupakan ujian terhadap kecintaan kita kepada Allah. Apakah kita lebih mencintai Allah dibanding mencintai harta kita? Kalau Ibrahim diminta awalnya untuk mengorbankan anak, dan kepada kita tidaklah dituntut ujian sebesar itu, pengorbanan seberat itu. Tapi Allah hanya minta serahkan sebahagian kekayaan kita, atau mungkin sebagian kecil dari rezeki kita, untuk kita jadikan sebagai ibadah kurban. Maka sekali lagi, kemampuan kita untuk melaksanakan syariat ini, itu adalah indikasi sejauh mana kualitas iman kita kepadanya. Apakah kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai harta? Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah satu hal yang harus kita lakukan evaluasi dan kita lakukan perbaikan. Ketika kita betul-betul mencintai Allah, mari kita evaluasi dan sudah kita cek sejauh mana pengorbanan yang baru bisa kita berikan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan usaha, pikiran, pengorbanan harta.
maka banyaknya, tingginya, besarnya nilai pengorbanan yang bisa kita berikan, maka itu adalah gambaran atau ukuran dari kualitas kecintaan kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. ثم اسمعوا ما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Di dalam ayat ini Allah pun mengingatkan kita sebelum Allah minta kita berkorban, sebelum Allah minta kita untuk sholat, Allah juga sudah ingatkan kita agar kita sadar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak akan bisa kita hitung walaupun untuk satu hari. Maka untuk itu semua Allah tidak minta bayaran. Tapi Allah minta kita berkorban. Mengorbankan waktu, sebagian waktu kita untuk menghadap, untuk sholat, untuk menemuinya, dan juga mengorbankan sebahagian harta kita dengan cara diantaranya dengan melaksanakan syariat ibadah. Maka tentu peringatan ini harusnya menjadi hal yang sangat penting, karena sekali lagi Allah ingatkan betapa Allah sudah pemurah. Lalu kenapa terkadang kita berat untuk menjadikan sebagai apa yang telah Allah berikan sebagai sarana untuk mengabdi dan berkorban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم ألف قلوبهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم واشفي مريضهم وتقبل شهداء موتاهم. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم افتح لهم فتحا قريبا. اللهم افتح لهم فتحا قريبا فإنك خير الفاتحين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من المشركين والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.